Selamat datang di Sherly Podcast. Saya Sherly Andriani Putri. Kali ini saya akan berbicara tentang macam-macam teori belajar. Proses belajar merupakan hal yang sejak bayi sudah kita lakukan. Hal tersebut terus terjadi sampai kita dewasa, bahkan sampai akhir hayat. Proses belajar merupakan proses untuk menguasai berbagai kompetensi, sikap, hingga perilaku seseorang. Proses pembelajaran di sekolah melibatkan antara guru dan murid, atau antara murid dan murid itu sendiri. Proses pembelajaran dikatakan berhasil apabila murid tersebut bisa mengalami perubahan setelah proses pembelajaran selesai dilakukan di sekolah atau di rumah bagi yang homeschooling. Hasil perubahan yang ditunjukkan setiap murid memang berbeda-beda, ada yang positif dan negatif. Oleh karena itu, pentingnya proses belajar harus diawasi dengan baik agar apa yang disampaikan bisa diterima serta dipraktekkan dengan baik pula oleh setiap muridnya. Salah satu contoh teori belajar paling terkenal dan banyak orang yang tidak sadar bahwa dia sedang melakukan proses belajar. Teori tersebut bernama sosial, di mana setiap individu bisa mengamati karena dengan cara inilah lebih mudah untuk dipahami dan dipraktekkan secara langsung. Untuk lebih jelasnya lagi, podcast kali ini saya akan memberikan informasi bagaimana proses belajar dan juga macam-macam teori belajar lengkap dengan pengertian dan contohnya. Teori belajar yang pertama adalah behaviorisme. Penjelasan dari teori belajar behaviorisme yaitu pada perubahan perilaku yang dapat mempengaruhi murid itu sendiri. Tidak hanya cara berpikirnya dan kecerdasannya, namun sejalan dengan mental yang terbentuk menggunakan teori belajar behaviorisme. Para pengajar seperti guru harus dituntut untuk bisa memupuk dan menemukan keberanian dari siswa itu. Contoh saja, pengajar memberikan pertanyaan kepada murid dan yang bisa menjawab akan diberikan reward. Hal inilah nanti dapat melatih keberanian dan keaktifan siswa tersebut. Teori belajar yang kedua adalah kognitivisme. Pengertian teori belajar kognitivisme menjelaskan bahwa belajar diartikan siswa mencoba untuk melakukan hal-hal baru yang berkaitan dengan pengalaman yang dulu sudah didapatkan sebelumnya. Contohnya, dalam sebuah diskusi pada satu kelompok dan suatu mata pelajaran, disinilah para siswa diberi masalah, yaitu tugasnya harus bisa mencari solusi masalah tersebut bersama-sama dengan kelompoknya. Biasanya, hasil dari solusi pengalaman yang sebelumnya didapatkan lebih mudah karena berasal dari pengalaman sendiri. Teori belajar yang ketiga adalah humanistik. Pengertian teori belajar humanistik biasa diartikan sebagai proses memanusiakan manusia, di mana seseorang bisa menggali dan mengaktualisasikan serta menggali potensi diri sendiri agar dapat diterapkan pada lingkungan. Proses teori belajar inilah yang menitik beratkan pada kebebasan setiap orang. Peran kognitif dan afektif sangat mempengaruhi proses belajar humanistik. Kognitif artinya penguasaan ilmu, sedangkan afektif diartikan sebagai sikap yang keduanya harus dikembangkan dalam proses membangun individu itu sendiri. Teori belajar yang terakhir adalah teori belajar konstruktivisme. Memiliki arti belajar dan konteks yang sangat luas. Teori belajar ini tidak hanya berlaku antara guru dengan murid saja, namun diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan hidup berkeluarga. Untuk hal ini, murid diajarkan untuk menemukan pengetahuan secara mandiri atau individu. Peranan aktif dan juga kritis sangat dibutuhkan pada teori belajar ini. Proses inilah yang dapat merangsang kecerdasan masing-masing murid. Contohnya, pada penerapan pembelajaran geografi, setiap pelajar atau murid harus bisa menunjukkan lokasi suatu negara di peta dunia. Nah, sifat inilah yang lebih dikatakan sebagai bersifat individu, bukan kelompok.
Nah, demikian informasi mengenai macam-macam teori belajar yang diterapkan pada proses belajar. Dari banyak teori belajar, masing-masing individu memiliki tingkat kepekaan sendiri-sendiri. Dengan mengetahui macam-macam teori belajar, hal ini bisa semakin memudahkan untuk memahami apa itu teori belajar. Terima kasih untuk kalian sudah mendengar podcast saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.